Ya pemirsa, janji manis calon presiden dan wakil presiden selama kampanye akan saling dikonfirmasi dalam debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Mengacu pada Undang-Undang Pemilu, pelaksanaan debat akan berlangsung sebanyak 5 kali, debat capres sebanyak 3 kali dan cawapres 2 kali. KPU pun berdalih pemirsa akan membedakan porsi bicara. Hal inilah yang membuat banyak pertanyaan dari publik. Ketika keduanya dalam satu panggung, apakah bisa melakukan diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dalam debat tersebut? Lantas, apakah debat ini menjadi paripurna untuk publik menentukan pilihannya untuk pemimpin bangsa ke depan? Atau justru ini ada hanya gimmick yang lagi-lagi dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon? Ya, soal format debat Capres-Cawapres akan langsung kita diskusikan. Sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung sama kami di studio. Saya akan sapa dulu, ada Bang Habibur Rahman, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Habib. Wakil Ketua TKN. Wakil Ketua TKN. Oke, kita koreksi, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Terima kasih Bang Habib sudah hadir. Kemudian ada Mas Cutan Manik, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Cutan, terima kasih sudah hadir juga. Dan ada Bang Khalid, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Terima kasih Bang Khalid sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta tanggapan dari masing-masing dulu, ini berkaitan kemarin yang ditetapkan oleh KPU, debat atau format debat Capres-Cawapres. Mungkin dari Bang Habib dulu. Ya, jadi debat itu kan amanat undang-undang, ya, merupakan bagian penting dari seluruh tahapan pemilu. Diatur di Undang-Undang 275-277, lalu di PKPU 15 pasal 50, dan kemarin dibicarakan oleh 3 pihak, tiga paslon berikut KPU. Diputuskan hasilnya kan memang 3 capres, 2 cawapres. Ya. Kemudian detailing, ya saya sendiri sebetulnya nggak tertarik mengikuti detailingnya, karena saya percaya prosesnya pasti demokratis. Karena kan KPU menegaskan apapun yang akan diputuskan pastilah berdasarkan kesepakatan, ya, KPU bersama 3 paslon, dan kemarin hadir semua, ya, perwakilan para paslon ya, menyampaikan masukan dan lain sebagainya. Kami paslon nomor urut 3 bahkan tidak menyampaikan masukan secara official. Kami pokoknya masukannya kami ikut saja yang akan diputuskan. Jadi apapun formatnya diikuti? Iya, kami akan ikut saja. Nah, jadi apakah di panggung dia bisa berdua dengan capres dan cawapres atau sendiri-sendiri, kita ikut saja yang mana baik menurut teman-teman. Nah, itu dia. Ya, tapi dengan hasil semalam Bang Habib dapat informasinya gimana nih? Ya, yang makanya saya bahkan secara pribadi saya nggak tertarik lihat hasilnya, ngecek ke teman-teman yang ini kan, yang yang hadir di sana gitu kan ya. Silakan, tapi info dari tadi kita ngobrol deh ya, di di waiting room tadi, bahwa kedua-duanya hadir, ya kan, tetapi yang menerangkan, tolong dikonfirmasi, yang menerangkan orang yang mendapatkan kesempatan saat itu. Misal ketika capres ya capres. Ya kalau saya melihat ya agak gimana ya silahkan saja lah gitu loh. Tapi ya aneh gitu kan, ya kenapa harus hadir dua-duanya, tapi disepakati kan kita semua, ya kan, ya kita ikut saja, Jadi gitu. Capres cawapres dalam satu panggung begitu ya, iya, meskipun misalnya silakan debat saja. Kalau capres, kami sih pengennya misalnya terutama cawapres ya, kalau tidak diatur di Undang-Undang 277 itu ada format 32. Kalau kami pengennya bahkan dikasih kesempatan yang lebih ke cawapres gitu loh. Sebab secara subjektif ya, kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan orang sudah banyak terekspos gagasan-gagasan beliau, pidato-pidato beliau, ya kan, tindakan beliau dan lain sebagainya. Ikut debat aja berapa? 3 kali kan sudah kan, ini mau ke 4 gitu kan. Tapi kan kita belum memberikan kesempatan kepada Mas Gibran gitu kan ya. Tapi di undang-undang itu bukan hanya norma PKPU, terutama di penjelasan 277 itu kan 3-2. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau misalnya tampil berdua-dua ya, maknanya apa, ngapain juga itu kan. Ada yang mendampingi gitu kan, apa diperlukan ya, apa perlunya gitu. Cuma ya udahlah kita ikut aja gitu loh. Pokoknya sudah disepakati
apapun yang terjadi akan diikuti gitu. Nah, kita juga sebenarnya sudah mengundang KPU Bapak-bapak semua Iya. gitu, dari tadi malam sampai pagi hari ini karena kami juga ingin sebenarnya mengonfirmasi bagaimana hasil akhir gitu dari kesepakatan antara KPU dan juga perwakilan dari 3 paslon. Tapi sayang perwakilan KPU juga belum bisa hadir pagi hari ini. Bang, kalau kesepakatannya tadi malam dari yang Anda dengar begitu, kalau Bang Habib kan tidak mempermasalahkan mau apapun ya diikuti gitu. Kalau pasangan Amin gimana? Pada prinsipnya sama, kita mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh KPU dan kita masing-masing pihak kan sudah punya perwakilan. Ya. Ada perwakilan di sana yang diputuskan secara musyawarah mufakat. Jadi saya pikir baik seluruh calon ini ya sudah on behalf di sana kan ya, on behalf dari kandidat-kandidatnya untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Saya tidak hadir langsung di pertemuan itu karena ada tim sendiri yang sudah diutus. Yang saya dengar, ya, tentu nanti harus official KPU nih yang menyampaikan ya. Itu ada 5 kali sesi ya. Kemudian pertama adalah debat untuk diberikan kepada capres dulu yang berbicara. Kemudian debat keduanya cawapres, debat ketiganya capres, keempatnya cawapres dan kelimanya capres. Tapi keduanya hadir secara bersamaan. Bersamaan itu artinya dua-duanya ada di atas panggung nih nanti. Nah itu teknis sekali ya, saya kurang begitu tahu ya. Tapi yang jelas keduanya dihadirkan. Begitu, yang saya dengar seperti itu. Sehingga mereka hadir di sana tidak sendirian saja gitu, tapi berpasangan. Tapi pada waktu menjelaskannya terkait pandangan-pandangannya, sikapnya, itu sesuai dengan jadwalnya. Kalau jadwalnya capres ya dia capres yang menjelaskan begitu. Nah, Bang Itu yang pertama. Sepakat ya kalau ada format tadi itu pasangan capres-capres dalam satu panggung bersamaan seperti itu? Seingat saya semua sudah menyepakati, baik tim Amin juga menyepakati karena sudah menjadi musyawarah mufakat. Karena begini aja, kalau bagi kami yang penting adalah debat ini itu penting disuguhkan kepada masyarakat, kepada halayak agar bisa melihat apa sih diferensiasi dari kandidat Amin, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, ya kan? Dalam sisi isu pangan misal, isu lingkungan hidup misal, isu ekonomi, kebijakan luar negeri, pertahanan, bagaimana sih cara pengentasan kemiskinan yang paling efektif dan sebagainya. Ini sangat ditunggu-tunggu karena dengan seperti itu ketika stasiun TV menyiarkan semua itu, ini akan menjadi sebuah diskusi yang menarik gitu, sehingga masyarakat akan melihat mana nih yang punya rekam jejak, rekam gagasan, dan gagasannya itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Misal nih contoh nih, di Amin ada narasi platform perubahan. Karena Prabowo Gibran keberlanjutan, Ganjar Mahfud mungkin juga sama. Nah, apa perubahan seperti apa? Keberlanjutan. Oh, akselerasi keberlanjutan. Oke. Jadi apa sih perbedaannya gitu? Sehingga di situ bisa kita uji bersama. Saya pikir kami dari tim Amin lebih kepada secara substansialnya di situ. Jadi masalah teknis yang sudah disepakati oleh KPU dan perwakilan masing-masing pihak kami mengikuti. Bang Jutan gimana? Ya, sebenarnya dari paslon kami 03 sebenarnya paling adem sebenarnya menanggapinya. Tapi saya coba skip dulu ya karena memang perdebatan ini kemarin kan saling tudingnya itu justru 01 dan 02 seperti itu. Memang ada statement di media bahwa debat cawapresnya ditiadakan dan menurut saya ini yang membuat riuh kemarin, Bang. Ya, setelah perdebatan ini banyak sekali, nah di tengah jalan ya publik memang banyak sekali asumsi liar di masyarakat itu memang mengarah ke 02 bahwa asumsi itu mengatakan bahwa saudara Gibran ini takut untuk berdebat, kan begitu. Karena memang kalau kita lihat ini, Mbak, potensi paling memungkinkan untuk melakukan kecurangan semisal begitu pasti akan selalu diarahkan ke 02 karena memang ya ada hubungan biologis antara Bapak Presiden dengan Mas Gibran. Tapi ternyata sepanjang perjalanan itu gimana, kenapa? Maksudnya potensi maksudnya itu kayak di Sorong itu loh. Jadi kan memang PJ Bupati Sorong punya fakta integritas. begini. Jadi asumsi publik itu kan jadi begini, Mas Bayu. Sudah ada keputusan Bawaslu. Jadi Bupati memang Majalengka, ya kan? asumsi publik itu langsung ke 02 kan begitu karena memang saat itu Ini cawapres. bukan asumsi, bukti itu ya. Nah, maksud saya begini, ini kan di media sosial kita melihat seperti itu. Karena memang ada riset juga mengatakan bahwa paslon 02 ini paling jarang untuk mengikuti diskusi ataupun dialog dengan universitas.
Sehingga ketika ada statement begitu, memang bukan rilis jelas dari KPU, tapi statement bahwa debat cawapres dihapuskan, kan asumsi publik itu langsung ke 02, kan? Karena ya tadi persoalan tadi. Nah, di tengah perjalanan ternyata masuk lagi ke 01, kan begitu. Masuk ke 01 karena memang dari tim 01 yang ada mengusulkan. Setelah diklarifikasi misalnya seperti itu, 01 menjelaskan kita hanya ingin penyampaiannya itu bukan debat cawapresnya dihilangkan, hanya untuk didampingi saja seperti itu. Tapi dari 03 sebenarnya pasangan kami selalu siap, maupun itu capres maupun cawapres. Bahkan kemarin Mbak, itu 2 hari yang lalu pada breaking news juga di media center, itu pasangan calon 03 ini justru mengusulkan kita naik level. Jangan kita turun level. Maksudnya? Misalnya di Amerika Serikat misalnya, itu perdebatannya itu di universitas. Itu semacam konsep town hall seperti itu. Jadi kita ini punya banyak mahasiswa, saya pikir kita bisa panggil itu mahasiswa-mahasiswa terbaik seluruh Indonesia maupun ketua BEM. Harusnya ada momentum debat itu interaktif dengan audiens itu. Ya, jadi justru itu yang akan membuat perdebatan itu semakin unik. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tanpa harus disetting begitu loh. Jadi directly aja pertanyaannya. Itu kan justru menguji gagasan antara capres maupun cawapres itu. 1, 2, 3 sebenarnya sepakat apapun format yang disepakati itu akan dijalankan kan, mau bagaimanapun gitu. Nah, karena tadi sudah dijelaskan soal kronologi, ada satu kronologi yang juga mungkin kita perlu sampaikan juga di sini. Soal saling sanggah. Ya. Saling sanggah kemarin kan juga sempat ramai. Ada narasi yang menyebutkan ya udah ini hanya pemaparan visi saja. Kemudian apakah perlu dimasukkan dalam saling sanggah itu? Nah, sayang sekali ya kita juga seharusnya mendapatkan informasinya dari KPU begitu. Tapi sayang pagi hari ini KPU tidak bisa hadir. Nah, soal saling sanggah, saya balik lagi ke Bang Habib. Gimana? Apakah format itu ideal atau memang ideal ya, sangat ideal karena kan memang kita kan pengen melihat originalitas gagasan tersebut ketika di challenge, bukan soal sanggah saja, diklarifikasi ya kan ya, lalu ditanyakan kedalamannya seperti apa oleh pihak lawan debat, kayak seperti ini kan, nggak ada masalah. Cuma memang keinginan kami itu yang disampaikan adalah penyampaian visi misinya itu juga diberikan kesempatan yang sama, gitu loh. Jadi kan kita ironis nih, debat berapa kali, format perbaikannya seperti apa, ya kan? Kebanyakan debat itu terlalu kaku kalau kemarin, ya kan? Kalau lihat tuh, saya putar-putar rekaman lagi, terlalu kaku. Jadi begitu kakunya sampai akhirnya penyampaian visi misinya nggak lengkap, cuma dibatasi berapa menit. Nah, harusnya waktunya memang nggak terlalu pendek ya, ada panjang. Nah, yang soal saling sanggah ini adalah bagaimana teknik moderator, skill moderator untuk melihat debat ini arahnya seperti apa. Ketika sudah ayel-ayelan, ya, saya bilang gitu kan ya. Misalnya sudah terjadi debat kusir, si kelompok paslon A berpendapat A, jelas dan tegas, paslon B berpendapat B, ya kan ya. Harusnya kan mengalir ke topik yang lebih dalam lagi misalnya kan, seperti itu. Nah, sehingga tidak ada debat kusir, tidak terlalu banyak debat kusir dan tidak terlalu banyak ayel-ayelan. Nah, ini yang ingin kami sampaikan kemarin itu. Jadi harus saling sanggah tetap, tapi penyampaian visi misi itu kan juga ditunggu rakyat nih, ya kan ya, apa nih visinya, apa nih misinya, programnya detail rupanya. Biasanya tuh kayak kami ini kan makan siang gratis dan susu, ya kan ya, seperti apa rasionalitasnya gitu kan. Bang Habib. Ya, nanti kita bahas lagi soal detail teknisnya dalam pelaksanaan debat, tapi kita jeda dulu ya. Betul. Jadi tetap harus penting. Lagi. Kita jeda dulu. Yang pertama, saudara sekalian, urut-urutannya ya. Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres, calon presiden. Debat kedua adalah debat untuk cawapres. Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawapres. Dan yang kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk debat capres. Yang kedua, untuk debat, topik debat atau tema debat, debat pertama yang akan menjadi porsinya capres untuk berdebat, itu temanya meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat kedua yang menjadi porsinya cawapres untuk berdebat, temanya adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat ketiga yang menjadi porsinya debat capres, temanya adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat yang menjadi porsinya cawapres, temanya adalah sumber daya alam. Saya ulangi ya, debat keempat yang menjadi porsinya cawapres adalah pembangunan berkelanjutan, kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Kemudian topik yang terakhir, tema debat yang terakhir menjadi porsinya debat capres, meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi. Oke, ini biar diskusinya nyambung juga, tadi saya mau melanjutkan yang disampaikan oleh Mas Jutan ya, soal tadi ada yang siapa yang diuntungkan, tidak diuntungkan, itu tadi. Ya. Tanggapin dari. Oke, dikit saja sebelum ke Bang Khalid. Ya, jadi substansi ini kan relasi kekuasaan. Kita 2019 nih partainya Mas Jutan ya, Pak PDI Perjuangan ya kan maju memajukan seorang presiden ya, yang menjadi capres. Kalau soal relasi kekuasaan ya, jadi punya semua kekuasaan dan lain sebagainya. Ini ya dipersoalkan anaknya presiden. Waktu 2019 kemana orang yang saat ini mempersoalkan anak presiden ketika presidennya sendiri maju ya. Tapi poin kami sebetulnya ini bukan soal relasi kekuasaan sebetulnya yang dikhawatirkan. Soal sosok Mas Gibran itu sendiri gitu loh. Karena dari fakta-fakta temuan Bawaslu 3 perkara misalnya yang Sorong terbukti ya kan, yang kemudian Majalengka, kemudian yang para kepala daerah membuat video, itu kan semua dibuktikan oleh Bawaslu sebagai pelanggaran. Kan bukan dari pihak anaknya presiden gitu. Namanya kekuasaan kan sekarang memang tersebar gitu loh. Tapi yang dikhawatirkan memang sosok Mas Gibran. Ketika saat ini Mas Gibran belum apa-apa saja sudah membawa 3 kali margin of error angkanya ya. Hasil survei. Kan kita tahu waktu Pak Prabowo maju kemarin belum jelas wapresnya, keunggulannya tipis sekali, tidak sampai 1 kali margin of error. Begitu Mas Gibran fix ya, langsung keunggulannya hampir 12%. Ya. Artinya apa? Mas Gibran masih diam saja, nggak ngapa-ngapain. Bahkan yang terbukti melakukan pelanggaran adalah kubu sebelah, gitu kan ya, sudah unggul 12%. Jadi Abang bukan persoalan apa soal pelanggaran ini? Abang mau bicara apa? Enggak. Abang mau bicara apa soal pelanggaran ini? Ya, intinya yang dibilang tadi paling berpotensi melakukan pelanggaran ternyata tidak melakukan pelanggaran. Ya kan, yang melakukan pelanggaran itu justru mereka sendiri yang menuduh gitu kan. Nah, ini adalah bukti bahwa memang kekuasaan tersebar ya. Di semua calon ini ada kekuasaan. Ya kan ya. Tapi saya sepakat dengan Pak Jutan ya, paling berpotensi tapi yang sudah terbukti melakukan 3 pelanggaran ya kan ya adalah kubu mereka sendiri sesuai nomor urutnya mungkin ya. 3 pelanggaran yang jelas ya kan. Kasus Sorong, balik ke kasus Majalengka, kasus video. Itu soal pelanggaran dijawab tadi ya, soal saling sanggah ya. Saling sanggah dulu. Saling sanggah tadi sepakat kalau Bang Habib. Iya, kalau bisa 50-50. Penyampaian visi misi dan saling sanggah itu alokasi waktunya. Saya gantian ya. Bang Khalid gimana? Ya, masalah potensi kecurangan itu bisa kita lihat dalam sisi abuse of power ini yang paling potensi di mana? Abuse of power. Nah, abuse of power itu terjadi ketika ada pihak yang memiliki overpower lah, kekuasaan yang berlebih. Dan persepsi publik itu akan sangat mudah sekali akan melihat situasi, wah ini akan terjadi potensi kecurangan. Jika faktor-faktor itu memenuhi, misal tadi ada relasi kuasa. Apa yang membedakan, katakanlah kalau dari pihak Bang Habibur Rahman tadi menyatakan 2019 Pak Jokowi sebagai incumbent dan maju lagi, kan begitu kan. Nah, itu juga harusnya punya potensi kecurangan juga gitu kan. Nah, bagaimana dengan sekarang?
ada relasi kekuasaan yang tadi sampaikan, ada relasi kekuasaan di mana sekarang salah satu kandidatnya adalah putra presiden. Kira-kira nih, kita pakai logika publik nih, ada nggak anggapan publik bahwa itu akan terjadi potensi kecurangan? Itu tidak bisa dicegah. Maka dalam melihat politik itu, jangan hanya melihat logika elit, tapi juga harus logika grassroots, akar masyarakat. Oke. Dan ini harus bisa dijawab oleh kekuasaan yang saat ini berkuasa. Oke, itu nah, bisa. sehingga ada rentetan di sini. Nah, sehingga transparansi, kemudian accountability, dan kemudian tindakan yang adil, ya. Kan ini harus ditunjukkan, bukan hanya di front stage dengan ucapan kata-kata Oke. saja, tapi dari kebijakan. Nah. Itu harus lebih clear di sana. Nah gini Bang Olid, Nah. yang jadi pertanyaan saya begini, kalau tadi kita bicara konteksnya ini kan sesuai tema kita pagi hari ini soal format debat capres dan juga cawapres, Oke. kita balik ke sana. Ya kalau Oke. kecurangan dan lain sebagainya itu akan luas nanti. Sudah terbukti Tapi, banyak sih. ya, Ya, oke, Bang, ya, itu Bang. case close. Tapi begini, Ya, melakukan. itu Ya, sudah. proses pembahasannya siapa sih sebetulnya yang ngusulin kok ada format seperti itu gitu? Kan Itu. ada 4 pihak, Kan masing-masing satu paslon hadir tuh. Ya, ada 4 pihak kan dari KPU dan masing-masing kandidat Paslon, kita ya. ada 3. perwakilan di sana. Oke. Artinya kalau sudah diumumkan oleh KPU, artinya sudah ada konsensus dong. Ya. Baik Oke. dari kubu 01, kami 02 maupun 03 dan KPU. Saya 1, pikir 2, 3 nggak ada kosongnya. Kenapa? Ya, pokoknya Oh ya, 1 2 3 ya. Artinya Oke. usulan itu dari masing-masing paslon juga atau siapa yang mengutus pertama kali atau mengusulkan pertama kali itu siapa sebetulnya dalam rapat? Ya, nanti harus dibuka aja sama KPU yang Oke, mengusulkan oke. seperti apa. Kalau dari kami, format apapun itu ya, yang terbaik adalah bagaimana masing-masing kandidat itu bisa dieksplorasi. Satu, Oke. ya, dia bisa mengartikulasikan gagasannya, visi misinya. 2, dia bisa diuji oleh panel ahli. 3, dia bisa diuji gagasannya oleh publik yang hadir, audiens. Yang keempat adalah dia bisa diuji bagaimana adu gagasan sesama kandidat. Oke. Itu. Sehingga kita bisa melihat diuji panel dia bisa. Diuji sama audiens dia bisa. Diuji sesama kandidat dia bisa. Oke. Sehingga kita akan bisa mengeksplorasi lebih jauh, mempertajam gagasan dia ini orisinal atau tidak. Oke. Begitu. Sehingga kita bisa membuat diferensiasi. Apa diferensiasi Amin, Prabowo Gibran dengan Oke. Ganjar Itu Mahfud saling dengan sangka secara sudah. baik. Kalau Bang Juta gimana? Ini kalau coba kita lihat nih, kita fokus ke 02 misalnya ya. 2 nggak ada 02. Oke, ini soal tadi juga disampaikan soal Mas Gibran itu diam aja udah tinggi gitu ya. Kalau nggak salah Membawa elektabilitas Mas Habib tinggi. pernah bilang naik 11% gitu Iya. ya. Ya memang justru sebagai konsultan politik saya pun akan selalu bilang Mas Gibran ini lebih baik diam. Karena semakin banyak bicara, semakin blunder gitu loh. Karena Semakin diam persoalan saja asam tidak, apalagi sulfat bicara, misalkan ya. begitu. Oke. Itu kan Bentar, justru bentar itu. dulu. Justru nah itu kita memang menginginkan Yang penting kan tidak yang namanya adu menyengsarakan. gagasan itu. Oke, Bang Habib satu dulu. Oke. Mas Jadi Juta, memang silakan. soal adu Bergantian. gagasan itu Mas Habib, itu kan kalau kita runut ini Mbak, ini kan jawabannya banyak berbeda. Kenapa berbeda? Itu pertama kali ada statement soal debat cawapres dihapuskan, itu Mas Gibran ketika ditanyain, beliau menyerahkan ini kepada KPU. Beliau tidak ada statement jelas, saya siap berdebat. Atau setidaknya beliau menyampaikan bahwa ya harusnya harus ada begitu. Jadi statementnya beda loh. Kenapa ini ada perubahan? Boleh kita lihat Mbak, 2 hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, Sebentar, Nah, Bang Habib. sekitar 2 hari yang Kita lalu kasih ada di media waktu salah satu media besar juga di Indonesia ini itu ada membuat polling di platform IG maupun di X gitu bahwa sebenarnya ketika ditanyakan susah ya, kalau apakah sudah memang tukang adu manipulasi gagasan ini debat perlu begini untuk aja capres dan manipulasi. cawapres, 86% mengatakan harus Iya. ada debat cawapres itu. Saya bentar, Justru Bang Jutan, sorry, apa yang Anda sampaikan ini Anda ingin bicara apa? Saya kita mau bicara mengatakan pihak dari 02 melihat bahwa ternyata yang menginginkan harus ada debat cawapres itu lebih banyak daripada yang menginginkan tidak harus ada debat cawapres itu. Ya, kalau kemarin ada klaim soal di atas 50% survei, itu kan bisa dilihat, loh, kok sedikit sekali yang tidak menginginkan adu gagasan ini. Kan seperti itu. Oke, jadi menurut Anda siapa yang mengusulkan dalam Ya, pembahasan publik ini? akan melihat itu kan, bagaimana seringkah dia ikut dialog dan lain Menurut Mas sebagaimana. Juta, menurut Anda Banyak siapa? diskusi dengan publik blunder, salah ucapan dan lain sebagainya.
ya ingin membuat perhatian kepada ibu-ibu hamil, tapi justru blunder Oh, udah seperti jelas. itu. Itu kan Berarti maksudnya debat Gibran capres, mungkin gitu ya? cawapres. Maksudnya pas Gibran gitu? ya abang No, juga. artinya gini, artinya kita Kalau bicara soal gini, debat cawapresnya, begini. saling sanggah itu Anda setuju atau tidak? Saya juga menyayangkan ya KPU tidak hadir hari ini. Kan justru kan kita menginginkan semacam KPU juga mengatakan itu secara clear gitu loh. Biar kita ini tidak ada berasumsi. Tapi kalau saya berpandangan, karena ini hasil putusan rapat kemarin ya. Memang secara psikologis, ketika didampingi itu memang beda auranya. Karena saya juga ingat dulu waktu di malam Natal, waktu saya umur kecil ya. Beda rasanya kalau saya didampingi almarhum orang tua saya menyampaikan puisi. Gitu loh. Jadi konsep hari ini pun menurut saya sebenarnya publik juga kan menginginkan bahwa debat capres udah sendiri aja. Oke, itu kita karena sepakat. didampingi pun Mas ngapain Junta, berdiri di Mas situ Junta, gitu ini loh. supaya waktunya juga terbatas dan efisien. Ya. Tadi kita sepakat itu sudah disampaikan di Oke. segmen 1. Yang saya tanyakan adalah siapa sebetulnya pertama kali mengusulkan soal format debat capres-cawapres ini seperti ini dan diputuskan semalam? Itu pertanyaan saya. Kalau untuk siapa yang Kalau mengusulkan Ya, ya paslon Mas Junta. 1. ya kemarin ada masalah itu kan jelas dari Persis paslon ini satu seperti kan. diusulkan Itu yang harus kan. didiskusikan. Bu Nihayatul. Kalau dari yang paslon satu, tiga siap. ya kan hadir Kita gitu. itu Itu yang harus didiskusikan. siap, kita clear soal-soal begitu Mbak. Oke, gitu loh. artinya semua sebenarnya Ya, clear, siap ya. ya. Clear berarti Tapi tuduhan memang Anda nggak terbukti ada yang gitu loh. perubahan itu Oke, di ini paslon kan 2. ngomong panjang Karena lebar, di sebelumnya ujungnya kan dia hanya mengaku melempar ke tuduhannya KPU, nggak kita lempar aja terbukti. Oke, ke ada KPU perubahan gitu dan loh. lain sebagainya. Oke, Iya. kita kan masih bicara soal format debat ya. Oke, kita sepakat ya Bapak-bapak Saya ya. ngomong dong. Siap. Ya, ya, dan nanti tapi setelah ini kita beranjak pada soal isu. Oke. Ya, soal isu pembagian isu ya. Iya, Kita akan bicara nanti. Kita jeda terlebih dahulu. Oke, kita kembali lanjutkan dengan diskusi ya mengenai format debat dan juga debat capres dan juga cawapres. Oke, sebelum kita membabakan pada isu ya, yang buat clear Bapak-bapak pagi hari ini adalah soal usulan yang pertama tadi, soal salin sanggah. Itu bagaimana sebenarnya formulasinya di awal? Ada kan pasti notulen-notulen yang Bapak-bapak terima begitu. Masing-masing punya notulen. Nah, itu dan dia. Itu masing-masing. bagaimana ceritanya sehingga akhirnya keluar soal ada yang harus sanggahan, ada yang tidak gitu. Bang Habib dulu. Ya, jadi gini, kita tadi diskusi off air ya, bahwa usulan ini ya soal debat cawapres yang katanya tidak ada itu kan fix dari paslon 1 ya kan. Tapi tadi dikatakan bahwa ini sebagai reaksi dari usulan yang saya sampaikan tadi soal kesempatan yang besar juga penyampaian visi misi selain saling sanggah. Oke. Nah, kan notulensi beliau menyatakan ya kan karena usulan tersebut maka disampaikanlah usulan yang kemudian menjadi viral ini kan, Menurut saya kan nggak nyambung karena itu dua hal yang berbeda. Kami menaikkan usulan bahwa penyampaian visi misi itu diberikan waktu yang panjang dengan soal apakah capres ada, cawapres nggak ada, di panggung berdua-dua atau di panggung sendiri-sendiri. Relevansinya kan apa? Nggak nyambung ini, nggak Beda ada ya? relevan, dua hal yang berbeda. Lagian itu kan sistematikanya kan penyampaian usulan-usulan itu kan mulai dari nomor urut 1, baru kedua. Ya kan bagaimana mungkin ya kan menanggapi yang baru akan disampaikan berikutnya. Oke, Bang Habib, sebentar maaf saya potong supaya clear juga diskusinya. Artinya Bang Habib mau membantah bahwa usulan format debat capres-cawapres seperti ini tuh bukan berasal dari paslon Anda begitu ya? Usulan nah, Usulan kalau yang soal terjadi saat yang ini capres, cawapres ada di panggung persis seperti yang disampaikan Mbak Itu dibantah Nihayatul ya bahwa kami mengusulkan agar kedua paslon hadir ya kan ya di panggung gitu loh. Itu yang tadi kan disebut cawapres tidak ada. Lalu Mbak Nihayatul bantahannya enggak, bukan cawapres tidak ada ya kan, tapi semua masing-masing pasangannya ada gitu loh. Apakah duduk di kursi tamunya, apakah duduk di di stage atau seperti apa, itu bukan usulan kami. Kurang lebih begitu. Oke. Bang Khalid? Pertama sebelum saya respon itu, buat kami pasangan Amin konsepnya adalah konsep debat ya. Artinya ada saling sanggah, itu yang paling utama. Jadi dalam notulensi dari tim kami ya, Mbak Nihayatul menyatakan bahwa memang ada ide dari pasangan 2 bahwa lebih kepada penyampaian dan penajaman dokumen visi misi ya. Dan resisten untuk dibuat konsep debat antar sanggahan masing-masing paslon. Resisten. Sehingga kemudian muncullah pandangan dari kami agar bahwa konsep debatnya adalah model duit tunggal. Sehingga datang
di sana hadir ya pada waktu capres yang menyampaikan capres, tapi cawapresnya juga hadir mendampingi karena kita menganggap sebagai konsep duit tunggal. Sedikit-sedikit aja kan. Nah, Sebentar. jadi, Nyambung kita dulu nggak? saya selesaikan dulu. Sebentar, kita Ya. bagi waktu yang sama, Oke. durasi yang sama. Jadi duit Silakan, tunggal, Bang Holid. tapi tetap otoritas dan yang bertanggung jawab menjawab adalah bagian capres. Jadi cawapres ada di situ. Kan nggak nyambung Dan kan? kemudian, Ya. nah dan sebentar, Bang Habib. Iya. Dan kemudian ketika otoritas atau kesempatan itu diberikan kepada cawapres dan kita mengusulkan memang capres ada di sana juga, tapi yang menjawab tetap cawapres. Jadi memang kita mengusulkan adanya konsep duit tinggal itu agar ada frekuensi kesamaan di sana. Iya, Oke. iya, iya. Begitu. Sepakat. Tapi memang di catatan kami ada resistensi, keberatan dari tim nomor 2 ya, untuk melakukan debat antar pihak pasangan kandidat. Nah ini Soal udah saya ketiga, Pak. klarifikasi, tapi Ya. kan nggak Nah nyambung ini jadinya kan dari hasil catatan kami, Iya, Bang betul. Habib Iya, Rahman. Iya, betul, Ya. betul. Kita Ya, juga jadi punya kita catatan. punya notulensi Nah, di ya. situ. Kami Nah, juga punya ya, notulensi. prinsipnya buat kami Giliran pasangan saya, Pak Amin. Oke, ya, sebentar, sedikit. sebentar. Iya. Prinsipnya Juga, bagi ini kami biar jelas di Iya. pasangan Amin. Nanti kita ya. berikan kesempatan Ini yang kalau sama. Format Anda bagus, yang- saya jadikan dia Oke, apa? Bang Habib, Moderator kita debat kasih waktu ya. presiden. Habis Bang Holid dulu ya, Bang Habib ya. Ya, Silakan. bagi kami pasangan kami format yang sudah di KPU ini adalah sudah Bagus. oke dan sudah diterima oleh semua pihak. Udah semua Oh, semua setuju. pihak sudah Nah, terima. oke. Jadi apa yang sudah diputuskan KPU dan masing-masing pihak sudah ada Oh. perwakilannya di Iya. sana. Oke, berarti kalau ini Gitu udah ya. selesai kita ya, Ya, Bang Pak, ya? dikit aja, dikit sorry ya, bro, dikit ya. Saya dulu, Mas toh. Dikit Yunta ya. dulu, Saya dulu. Bang Habib. Nanti ke Bang Habib. Silakan. Memang Bang Yunta. beginilah Mbak, Ya. terlalu banyak menerjemahkan, masing-masing paslon juga jadinya menerjemahkan kan dari jubir-jubirnya ini juga. Itu memang kita harap KPU membuat rilis semacam itu kan, menjelaskan kronologi itu secara jelas. Karena memang di media lain juga 02 menyampaikan kalau boleh gagasannya adu gagasannya. Nggak ada siapa. Kalau boleh, Siapa? ada Bang. Iya, ada nanti, mana, nanti tunjukkan. silakan dicek di Ya, media. jangan nanti dong, Justru sekarang Anda ngomong menurut saya- sekarang, oke lah. buktikan sekarang. Begini Mas Habib. saya Berarti pikir Anda nggak benar ngomongnya. Ini kita bicara sudah clear tadi soal gagasan ya, karena memang itu yang kita tunggu. Karena memang itu tadi seperti Betul. Mas Habib juga Sepakat. sampaikan, ada program yang namanya makan siang gratis, bagi-bagi susu. Karena setahu saya tidak ada makan gratis kan begitu. Ya kan? Itu kita kalau belajar idiom ya bilang there is no Itu free lain. lunch. Oke. Nah, Lain. maksud saya memang adu gagasan ini memang justru mengarah ke situ. Jadi jangan juga, ini juga kan waktunya sangat singkat, kurang lebih 120 menit atau 150 menit. Ya, Kalau harusnya boleh, lebih kalau panjang. hanya untuk pemaparan visi dan misi, yang itu kan kurang lebih 100 lembar tiap-tiap paslon. Saya pikir itu kan sudah bisa dibaca di platform semacam itu kan. Masuk saja langsung pada substansi, tanya jawab dengan panelis, yang seperti saya usulkan juga tadi, yang seperti kami juga mengusulkan, ada dialog dengan mahasiswa, downtown, town hall semacam itu justru memperkaya publik Town hall, untuk bukan menilai, town house untuk rumah, Bos. melihat gagasan apa. Karena kan Town kita hall. lihat, ini banyak yang blunder loh Mbak soal bicara. Ini Oke. kan gagasan ini Artinya kita mau tetap, lihat. artinya adu sanggah, adu gagasan tetap diperlukan ya. Akan Bang? lebih, Harus, iya, harus justru ada. lebih banyak. Oke, Mbak. oke. Jadi Jangan jangan dihilangkan. lagi ada penyampaian visi misi karena itu sangat Oke. memakan waktu. Oke. Itu kan sudah bisa dilihat. Jadi terakhir, Bang Habib, gimana? Kan artinya kalau secara kronologis nih, ini kita kalau ngomong soal begini kan kurang lebih sama soal penegakan hukum lah ya, sebab akibat. Coba bayangkan, yang disampaikan pertama soal permintaan kami agar waktu yang equal antara penyampaian visi misi dengan yang adu sanggah. Tetapi outputnya bahwa oh tidak demikian, karena itu harus capres dan cawapres sama-sama hadir. Kan itu dua hal yang Berbeda. tidak sama. Ya bisa dinilai dong seperti itu. Oke lah, ngapain sih ngurusin yang begituan ya kan? Sekarang kita clear bahwa besok ya kan debat itu sudah disepakati formatnya, benar kan? Ya. Tinggal kita maksimalkan saja masing-masing ya, visi misi dan lain sebagainya, dan siap-siap aja saling sanggah. Karena ini kalau saling sanggah ini Mas akan di publik ini akan menuntut pembuktian antara perkataan dengan perbuatan. Oke. Apa yang dikatakan ya kan, misalnya mengentaskan kemiskinan, rupanya jadi provinsi yang salah satunya termiskin, Oke, ya kan? Bang Habib. Oke. Soal apa DP 0 rupiah Ya, tidak terbukti. artinya nanti Nah, itu akan publik diuji akan juga. menanti Oke. gitu loh. Akan diuji, dan juga nanti kita para konstituen ini pasti akan melihat nih mana Iya. dari Oke. capres dan juga cawapres yang bisa meyakinkan hati para pemilih Iya, ya. Oke. bukan hanya pintar ngomong, Sayang tapi sekali waktu dibuktikan kita dengan sudah habis. kerjanya Sayang sekali selama waktu kita ini. sudah habis. Nanti kita lanjut lagi Nanti ya, kita lanjut terutama lagi isu tadi ya. diskusinya. Ini lebih Terima sudah kasih panas banyak, duluan debatnya Bang di sini. Habib, Bang Holid, Mas Junta, terima kasih banyak, Oke. waktu sudah habis. Good Kita luck. jeda dulu. Apakah baru siap pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.